Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Ayo Belajar. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bab 6 pelajaran PAI kelas 1 SD. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu. Seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita semua tetap dijauhkan dari yang namanya musibah, petaka, dan wabil khususnya adalah kita dijauhkan dari yang namanya virus corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, dalam bab ini sebelum kita membahas latihan soal-soal, kita akan sedikit membaca tentang pengertian dari bab 6 ini. Yang pertama adalah semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Sedikit kita akan baca terlebih dahulu materinya. A. Semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Idris itu adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi nabi pada usia 82 tahun. Beliau berdakwah pada Bani Qabil dan Memphis. Silsilah beliau adalah Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sid, kemudian bin Adam. Nah, nama Nabi Idris itu berasal dari kata darosa. Darosa yang artinya adalah belajar. Karena beliau banyak sekali mempelajari yang namanya ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 lembar kitab yang berisi petunjuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada masa Nabi Idris itu beliau diberikan 30 lembar kitab. Lembaran kitab dalam bahasa Arab disebut sohifah. Sohifah. Ya. Kemudian Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang pandai dan pemberani. Allah memberikan mukjizat berupa kepandaian, ilmu pengetahuan, kemahiran, dan kemampuan menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi pertama yang mengenal tulisan serta menguasai berbagai bahasa. Ilmu perhitungan, kalau sekarang ya seperti matematika itu, ilmu alam, kemudian astronomi, dan lain sebagainya. Beliau juga pandai berkuda dan menjahit pakaiannya sendiri. Nabi Idris alaihissalam diberi gelar Asadul Usud, yang artinya singa di atas segala singa. Jadi raja singa, bisa dikatakan seperti itu. Gelar itu diperoleh karena keberanian dan kegagahannya. Beliau juga penyantun dan penuh kasih. Walaupun beliau itu adalah sosok yang sangat kuat, sosok yang pemberani, akan tetapi beliau tidak sombong, tidak menyombongkan diri atas kekuatan dan keberaniannya itu. Tapi beliau justru menjadi
penyantun dan memiliki sikap yang penuh kasih sayang. Oke, yang kedua adalah adab dan doa belajar. Nah, ini sebelum kita belajar, tentu saja kita harus berdoa agar apa? Tujuannya adalah supaya ilmu yang kita dapatkan itu mendapatkan keberkahan dan mudah kita paham. Belajar hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak hanya anak saja yang wajib belajar, akan tetapi siapa saja, tidak terbatas oleh usia. Belajar adalah tugas utama seorang murid. Belajar dimulai sejak kecil. Belajar tidak hanya di sekolah saja. Kita juga harus belajar di rumah. Kita harus tekun dan tidak mudah menyerah. Kita praktekkan ilmu yang diperoleh setiap hari. Jadi walaupun kita saat ini tidak boleh keluar rumah, tidak pergi ke sekolah, akan tetapi kita tetap wajib belajar walaupun dari rumah. Boleh di mana saja belajar itu sebenarnya, tidak terbatas di sekolah. Oke, kita lanjut. Kemudian anak yang rajin belajar akan bertambah pengetahuannya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar harus memperhatikan adab. Nah, ini seorang siswa atau seorang murid itu ada yang namanya adab atau etika dalam belajar. Adab ketika belajar maksudnya menerapkan akhlak mulia dalam belajar agar ilmu yang diperoleh bermanfaat. Nah, kemudian apa saja adabnya? Kenapa harus ada adab? Ya, karena itu. Karena supaya ilmu yang diperoleh itu bisa bermanfaat, bisa barokah, bisa cepat paham. Apa saja adabnya? Yang pertama, niat belajar yang baik. Nah, belajar itu harus diniati dengan niat yang baik. Kemudian yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, membaca doa sebelum belajar. Seperti yang kita baca tadi, doa sebelum belajar itu macam-macam ya. Kita harus membaca doa sebelum belajar. Contohnya di sini ada ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ini artinya adalah, wahai Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kepahaman. Nah, lalu yang keempat adalah mengulang pelajaran dan mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah atau melalui daring, melalui online seperti saat ini, itu terus diulang, tidak hanya didiamkan. Kan biasanya anak-anak biasanya menulis, mengikuti pelajaran di sekolah, kemudian sampai di rumah ya sudah, tidak dibuka lagi. Nah, itu seharusnya diulang-ulangi terus. Kemudian yang kelima, membaca doa sesudah belajar. Doanya apa? Doanya ya biasanya ini yang dibaca. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin.
Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah kepadaku pada waktu aku membutuhkannya. Dan janganlah engkau jadikan aku lupa padanya, wahai Tuhan semesta alam. Selain doa di atas, kita dapat membaca bacaan hamdalah. Atau kalau kita belum hafal doa di atas, itu bisa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau kalau tidak seperti itu, bisa juga seperti yang kita baca setiap hari di sekolah, bisa wal asyr, surat al asyr itu, wal asyri innal insana, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah membaca dan menulis. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Manusia adalah paling unggul di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah dibanding dengan makhluk lain. Contohnya hewan, contohnya jin dan setan. Manusia dikarunia Allah Subhanahu wa taala berupa akal, mata, tangan untuk membaca dan menulis. Ya, gunanya itu. Kemudian membaca adalah salah satu gerbang ilmu. Kenapa? Jadi itu kenapa, apa alasannya kita suruh membaca. Jadi membaca itu adalah salah satu gerbang ilmu. Dalam surat Al-Quran sendiri juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, bacalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk bisa membaca. Hal itu terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Membaca akan memperluas wawasan. Membaca membuat kita pandai. Tidak ada seorang anak pun yang bisa pandai tanpa belajar membaca, tanpa belajar menulis. Baik itu orang yang ilmuwan sekalipun. Membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan lain, kita bisa mengetahui banyak hal dengan membaca. Selain membaca, kita juga harus belajar menulis. Selain kita harus bisa membaca, kita juga harus bisa menulis. Jadi kalau bisa membaca, bisa menulis, itu manfaatnya banyak sekali. Jika kita bisa menulis, kita dapat mencatat ilmu yang kita peroleh. Sehingga ilmu itu dapat diikat dan akan selalu diingat seterusnya. Nah, itu manfaatnya. Kemudian yang D adalah rajin belajar. Setelah kita bisa membaca dan menulis, kita harus yang namanya rajin belajar. Anak yang soleh dan pandai harus rajin beribadah dan belajar. Hal itu salah satu cara meneladani sifat terpuji Nabi Idris alaihissalam. Belajar tidak dibatasi waktu dan usia. Belajar harus dilakukan sepanjang masa. Hal itu seperti perkataan Arab yang menyebutkan adalah utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Atau di situ ada tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Aturlah waktu dengan bijaksana untuk belajar. Nah, ini kita harus bisa mengatur waktu, menjadwalnya. Agar apa? Agar belajar kita bisa maksimal. Misalkan kita belajar enaknya kapan?
habis subuh atau habis maghrib atau habis isya, itu dijadwal biar menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian mengaji, selain belajar membaca menulis, kita juga harus belajar mengaji dan bermain. Bermain itu adalah tujuannya adalah untuk menghilangkan penat, menghilangkan bosan, menghibur diri supaya tidak bosan yang melulu belajar, melulu kan biasanya kalau melulu belajar anak cepat bosan, makanya bisa diselingi dengan bermain, tapi tidak boleh berlebihan. Oke, itu penjelasannya untuk bab 6. Kemudian kita akan membahas soal latihannya. Oke. Sebentar. Saya siapkan alat tulisnya dulu. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Idris alaihissalam dengan titik-titik yang banyak. Ya. Tadi sudah kita pelajari apa yang berikan Allah untuk memuliakan Nabi Idris alaihissalam tadi, yaitu A. Kekayaan, B. Pengetahuan, C. Keturunan. Ya, yang B. Kemudian nomor 2, Nabi Idris alaihissalam beribadah dengan A. Enggan, B. Malas, C. Tekun. Benar C. Nomor 3, Nabi Idris alaihissalam mengajarkan ajaran A. Tauhid, B. Keburukan, C. Tidak benar. Tauhid. Nomor 4, Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang pandai A. Berdagang, B. Memasak, C. Menulis. Ya, yang C. Menulis. Karena karunia yang diberikan Allah adalah, kita ingat, pandai membaca dan menulis. Nomor 5, Nabi Idris alaihissalam memiliki keahlian titik-titik. A. Menjahit pakaian, B. Memasak, C. Berkebun kurma. Tadi yang menjahit dan pakaian. Nomor 6, keahlian Nabi Idris alaihissalam yang lain adalah A. Memelihara unta, B. Beternak keledai, C. Menunggang kuda. Yo, apa ini? Yang apa? Yang menunggang kuda. Nomor 7, Shahifah yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam berisi petunjuk dari Allah. Nomor 8, Allah Subhanahu wa taala memberikan Shahifah kepada Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 lembar. Nah, kita lanjut.
Berikut gelar yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam adalah A. Al-Amin, B. Asadul Usud, C. Uswatun Hasanah. Yang benar adalah Asadul Usud. Yang nomor 10, kita harus rajin belajar. Kita harus titik-titik semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. A. Melupakan, B. Meneliti, C. Meneladani. Ya, kita harus meneladani. Nomor 12. Murid harus bersikap titik-titik terhadap guru. A. Sopan, B. Melawan, C. Acuh. Ya, sopan. Oh ya, maaf, nomor 11 belum. Anak yang menuntut ilmu bagaikan sedang berjuang di A. Lapangan, B. Perempatan, C. Jalan Allah. Ayo, yang C. Nomor 13. Seorang murid harus rajin titik-titik jika ingin berprestasi di sekolah. A. Bermain, B. Bekerja, C. Belajar. Ya, belajar. Nomor 14. Setiap muslim wajib menuntut A. Hak, B. Tanggung jawab, C. Ilmu. Ilmu. Nomor 16. Menuntut ilmu sebaiknya dimulai ketika A. Masih kecil, B. Sudah dewasa, C. Sudah tua. Nah, masih kecil. Kemudian nomor 17. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lafal di atas adalah doa sebelum, sesudah, ketika. Apa? Sebelum. Nomor 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Alaq untuk mengarang, menulis, membaca. Nomor 19. Agar lancar menulis, kita harus rajin A. Bercerita, B. Bermain, C. Berlatih. C, ya. Nomor 20. Alhamdulillahirrabbilalamin adalah doa titik-titik belajar. A. Sebelum, B. Sesudah, C. Ketika. Sesudah. 21. Ridha sombong karena berhasil menjadi juara kelas. Sikap ridha termasuk hal yang A. Terpuji, B. Tercela, C. Baik. Yang mana? Ridha sombong karena berhasil menjadi juara kelas. Yang tercela. Sombong, tidak boleh sombong. Alia berpas-pasan dengan guru. Alia sebaiknya titik-titik. A. Mengucapkan salam, B. Berjalan menjauh, C. Acuh. Yang benar, ketika bertemu dengan seorang guru, adab seorang penuntut ilmu adalah mengucapkan salam. Nomor 23. Hasna ingin menjadi anak yang pandai. Ia titik-titik kepada Allah agar diberi kepandaian dan kepahaman. A. Merengek, B. Menangis, C. Berdoa. Nah, kalau kepada Allah berarti adalah berdoa. Yang terakhir adalah nomor 24. Nomor 24. Sepulang sekolah pelajaran harus kamu titik-titik. A. Biarkan, B. Ulangi, C. Acuhkan. Yang B. Diulangi. Jadi walaupun sudah dikoreksi mungkin di sekolah,
pelajaran itu harus tetap diulang-ulang, dipelajari ulang. Kemudian jika ada yang masih bingung, ditanyakan kepada gurunya. Nomor 25, anak yang senang membaca pasti akan A. malas, B. pandai, C. gelisah. Jika kita senang membaca, maka kita pasti akan pandai. Nah, sudah selesai untuk pilihan gandanya. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pendidikan agama Islam. Untuk yang isiannya kita lanjut di lain waktu. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.